Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, berjumpa lagi dengan saya Ahmad Afid Ni'amah, dan dalam kesempatan kali ini kita akan membicarakan mengenai makna kebinekaan manusia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebinekaan berarti keberagaman. Maka manusia itu sangat-sangat model-model bentuknya, model-model sifatnya. Dalam keberagaman manusia, Allah telah berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Hai manusia, sungguh kami telah menciptakan kalian semua dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. Dan kami jadikan kalian semua bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di hadapan Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha mengenali. Dari ayat ini kita mengetahui bahwasanya Allah menciptakan manusia itu bermacam-macam modelnya. Ada yang berbentuk laki-laki, ada yang berbentuk perempuan, ada yang berbentuk tinggi, pendek, dan lain sebagainya. Dan juga menjadikan kita bersuku-suku, ada suku Jawa, suku Batak, dan yang lainnya. Dan berbangsa-bangsa, ada yang dari Asia, Eropa, maupun Afrika. Akan tetapi Allah tidak memandang manusia dari perbedaan-perbedaan tersebut. Allah akan memuliakan manusia itu tergantung dari seberapa takwanya orang tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau melihat ayat ini, meninjau ayat ini, tak ada alasannya untuk kita menghina orang lain, karena yang paling baik di hadapan Allah, yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Ada kisah dalam turunnya surat ini, yaitu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke Mekah. Dalam peristiwa Fathul Makkah, Rasulullah memerintah sahabat Bilal untuk mengumandangkan azan di atas Ka'bah. Pada waktu itu penduduk Ka'bah tidak mengenali siapa itu sahabat Bilal. Padahal sahabat Bilal adalah sahabat yang notabene berkulit hitam, pekat, berkulit hitam pekat, sehingga menjadikan kalau zaman sekarang itu gosip, perbincangan antara mereka yang melihatnya. Bahkan ada yang berkata, ini adalah budak hitam yang sedang azan di atas Ka'bah. Yang lain juga mengatakan, jika Allah tidak menyukainya, pasti Allah akan menggantikannya. Dari kisah ini akhirnya turunlah ayat ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum satu. Maka kita dapat mengambil pelajaran, Allah tidak suka ketika hambanya dihina oleh orang. Kalau kita menghina orang lain, itu secara hakiki kita menghina Allah, karena manusia adalah ciptaan Allah. Kita ibaratkan saja ketika ada lukisan
yang sangat jelek, kemudian kita memakinya, lukisan kok jelek banget, maka yang sakit bukan lukisannya tetapi orang yang melukis. Berbicara mengenai kebinekaan manusia, tentulah kita akan mendapati tentang adanya sifat-sifat manusia yang berbeda, dan sifat-sifat ini terbentuk oleh yang namanya hati. Maka di dalam agama membagi hati menjadi 4. Yang pertama ada yang namanya qalbun ajrad, hati yang bersinar, hati yang seakan-akan seperti lentera yang bisa memancarkan cahaya, hati yang membuka, yang rela menerima dan mendengarkan ajakan-ajakan yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hati ini dimiliki oleh orang-orang yang mukmin, orang-orang yang takwa. Dan hati ini biasa disebut dengan qalbun sholeh atau qalbun salim, hati yang damai. Yang kedua ada yang namanya qalbun aghlaf, hati yang keras, hati yang tertutup, yaitu hati-hati yang tidak mau membuka, hati-hati yang tidak mau menerima dan mendengarkan seruan dari Allah. Dan hati ini dimiliki oleh orang-orang kafir. Maka di dalam Al-Quran juga disindir, meskipun orang-orang kafir ini memiliki telinga, memiliki mulut, memiliki mata, tapi Allah menyebutkannya dengan sebutan summum bukmun umyun. Ya. Mereka itu tuli, bisu, dan buta. Karena apa? Karena hatinya yang buta, hatinya yang tidak mau membuka. Maka hati ini biasa disebut dengan qalbun mayyit, hati yang telah mati. Ibaratnya mayat itu kalau diajak berbicara, disentuh, maka tidak ada respon balik dari mayat tersebut. Yang ketiga ada yang namanya qalbun mangkus, qalbun yang terbalik. Hati ini cenderung tahu tentang kebenaran, akan tetapi dia ingkar. Dia tidak mau mengikuti kebenaran tersebut, tetapi dia tahu bahwasanya itu benar-benar dari Allah. Dan hati ini biasa dimiliki oleh orang-orang munafik, orang-orang munafik. Dan yang keempat ada yang namanya qalbun musaffah atau hati yang berlapis, yaitu hati yang kadang condong keimanan pada keimanan, atau dan condong kepada, dan terkadang condong kepada kemunafikan. Nah, hati ini antara hati mangkus dan hati musaffah itu biasanya disebut dengan qalbun marid, hati yang sakit, hati yang sudah terkena virus-virus nafsu syahwat ataupun nafsu setan. Ya, itu biasa dimiliki oleh orang muslim pada umumnya. Kadang ketika dia dapat masalah, ingin dekat kepada Allah, maka hatinya menjadi semangat untuk beribadah. Tapi kalau sudah mendapatkan kenikmatan, kadang dia lupa. Nah, ini disebut hati yang sakit. Maka hati yang sakit itu tidak ada obatnya kecuali 5 perkara. Obat hati itu 5 perkaranya. Yang pertama, baca Quran dan maknanya. Yang kedua, sholat malam dirikanlah. Yang ketiga, berkumpullah dengan orang soleh. Yang keempat, berbanyaklah berpuasa. Yang kelima, zikir malam perpanjanglah. Maka hati yang sakit ini hanya bisa diobati dengan 5 perkara itu. Maka ketika hati kita merasa sakit, yaitu ketika kita baru merasakan yang namanya kepedihan, sedih, maka kita baru sadar kita butuh Tuhan, kita butuh Allah. Dan kalau ketika kita diberi nikmat, kita jauh dengan Allah, maka cepat-cepatlah berobat dengan 5 obat hati. Semoga kita semua dianugerahi Allah dengan
qalbun salim, dengan hati yang damai, agar kita tidak akan membenci manusia satu dengan yang lainnya, karena kita memahami bahwasanya manusia diciptakan oleh Allah dengan bermacam-macam, dengan beraneka agama. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.